Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku Maria Batfutu. Jadi berdasarkan judulnya di video kali ini aku bakalan jelasin buat teman-teman semua yang mungkin berencana untuk berkuliah di Malaysia atau stay di Malaysia mengenai seberapa besar biaya kuliah dan biaya hidup di Malaysia. Sebelum aku mulai dengan videonya, aku mau teman-teman semua subscribe ke YouTube channel aku bagi kalian yang pengen lihat video lainnya yang informatif dan unik dari channel ini. Oke, jadi kita langsung aja ke part 1, yaitu biaya kuliah di Malaysia. Oke, jadi sebelumnya aku pengen jelasin biaya kuliah yang aku bakalan jelasin ini mungkin biaya kuliah di private university di Malaysia atau universitas swasta ya. Soalnya aku kuliah di universitas swasta bukan di universitas negeri, jadi mungkin biayanya agak sedikit mahal daripada universitas negeri di Malaysia lainnya. Biaya kuliah di Malaysia ini kita bayar biaya kuliahnya berdasarkan subjek. Yang aku maksud di sini yaitu biaya kuliah yang kita bayar itu berdasarkan mata kuliah yang kita ambil semester itu. Misalnya satu mata kuliah itu biayanya bisa 3 jutaan sampai 4 jutaan. Nah, kalau satu semester itu kita ambil 4 sampai 5 subjek, kemungkinan besar kita bakalan bayar 5 sampai 20 juta per semester itu, tapi hanya untuk subjek aja. Nah, selain kita membayar biaya subjeknya, kita juga harus membayar untuk fasilitas kampus lainnya, misalnya seperti library atau perpustakaan. Dan juga selain perpustakaan kita harus membayar medical fee. Medical fee ini yang dimaksudkan adalah asuransi kesehatan, karena terutama bagi kita mahasiswa internasional di luar Malaysia, kita bakalan diberikan kartu asuransi yang sangat memudahkan kita jika kita ingin berobat di mana saja di Malaysia. Oleh karena itu kita harus membayar setiap semester. Nah, kalau jurusan yang aku ambil ini adalah jurusan yang berkaitan dengan arts, jadi biayanya nggak terlalu mahal, dan juga durasi kuliahnya hanya 3 tahun aja sampai sarjana S1. Kan kalau engineering atau teknik, biaya kuliahnya itu lumayan mahal ya, lumayan mahal. Setelah arsitek, karena arsitektur itu biaya kuliahnya mahal banget, sedangkan nomor 2 yaitu engineering. Mengapa mahal? Karena engineering memiliki durasi yang lebih panjang, tentunya 4 tahun, dan juga mereka harus membayar biaya tambahan lainnya seperti fasilitas atau laboratorium, karena mereka tidak hanya belajar di kelas saja, tapi mereka memiliki tempat lainnya untuk belajar. Kalau jurusan aku 3 tahun, total biaya yang harus dibayar yaitu sebesar 61.000 ringgit lebih. Nah, atau sekitar kalau hitungan kasarnya 200 jutaan lebih ya. Tapi ini tidak termasuk potongan beasiswa. Di sini aku memiliki beasiswa 15%, jadi kita hitung aja seberapa besar potongan uang kuliah yang harus dibayar kalau dipotong menggunakan biaya beasiswa. Menurut aku sih ini termasuk murah ya, 3 tahun kita cuma bayar 200 juta aja. Nah, jadi aku pikir ini sangat worth it, apalagi kalau kuliah di luar negeri walaupun itu cuma di Malaysia. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa, kalian juga boleh mendapatkannya melalui tes. Jadi beasiswa entah itu dari 5% sampai 100%. Kalian bisa mengikuti tes dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk mendapatkan beasiswa. Juga bagi teman-teman yang mungkin takut kalian nggak bisa membayar uang sekolah per semester dengan waktu yang tepat, jangan khawatir, karena universitas kita memiliki suatu kebijakan untuk mempermudah orang-orang yang memiliki masalah finansial atau masalah keuangan. Kalian hanya perlu menunjukkan bukti nyata mengapa kalian memiliki masalah keuangan, entah itu mungkin masalah keluarga atau masalah lainnya. Jadi kalian hanya bisa membayar uang sekolah 60% dulu, dan berikutnya 40%-nya kalian bisa bayar nanti. Jadi kalian gak perlu khawatir untuk membayar full per semester. Ya, selain membayar subjek dan lainnya, kita juga sebagai mahasiswa internasional kita harus memiliki visa pelajar. Karena kita berasal dari Indonesia, kita memiliki suatu keistimewaan yang sangat unik yang berbeda dari negara lainnya, yaitu kita hanya bisa memperbarui visa sekali selama 2 tahun. Kalau negara lain setiap tahunnya mereka harus memperbarui visa dan biayanya cukup mahal, yaitu 800 ringgit atau 3 sampai 4 jutaan. Nah, maka dari itu kita sebagai orang Indonesia kita nggak perlu repot-repot setahun bayar 3 sampai 4 juta hanya untuk renew visa. Jadi Malaysia memberikan keringanan bagi kita, jadi kita nggak perlu khawatir deh. Nah, makanya kita hanya memperbarui visa 2 kali aja selama pembelajaran kita di universitas. Oke, yang berikutnya adalah biaya hidup. Biaya hidup yang aku maksud ini biaya tempat tinggal, biaya makan, dan biaya lainnya, yaitu kebutuhan kalian sendiri. Oke, aku bakal mulai dengan biaya tempat tinggal. Biaya tempat tinggal ini kalian sebagai seorang mahasiswa kalian memiliki 2 option, yaitu option pertama untuk tinggal di apartemen seperti aku, dan option kedua kalian bisa tinggal di hostel atau asrama yang berada di dalam kawasan kampus. Aku bakalan jelasin one by one. Oke, number one, apartemen. Apartemen yang aku tinggal ini memiliki 3 kamar, yaitu kamar yang paling besar, master, kamar ukuran sedang medium, dan kamar ukuran yang paling kecil yaitu kamar small room. Kamar yang aku tempati yaitu kamar master. Kamar master ini memiliki kamar mandi sendiri, jadi kita nggak perlu nge-share atau kita nggak perlu berbagi kamar mandi dengan orang lain. Kita memiliki kamar mandi kita sendiri, yaitu dalam kamar kita. Nah, dan juga bagi kamar small dan medium, mereka harus share atau berbagi kamar mandi dengan teman-teman lainnya.
Tapi nggak perlu khawatir karena masing-masing dari kamar tersebut memiliki fasilitas yang sama, memiliki tempat tidur yang besar, memiliki lemari, memiliki aircon atau AC, dan juga kita memiliki kipas angin. Jadi kita bisa merasa nyaman di dalam kamar sendiri. Oke, kalau berdasarkan harga, kamar master itu harganya sebesar 800 ringitan, jadi bisa 3 juta lebih ya. Kalau kamar ukuran sedang medium harganya itu 500 ringgitan atau 2 juta lebih, dan juga kalau kamar super itu harganya 400 ringgitan atau 1,5 juta atau hampir 2 juta. Jadi tergantung dari owner rumah kalian seberapa besar harga yang mereka mau berikan kepada kalian untuk membayar masing-masing kamar tersebut. Dan juga apartemen yang aku tempati ini sama dekat sama kampus, bersebelahan sama kampus. Jadi jarak jalannya cuma 5-10 menit doang ke kampus. Jadi gampang banget. Jadi biaya kamar yang aku mention tadi tidak termasuk dengan harga utilities. Utilities ini seperti biaya listrik, biaya air, dan juga biaya wifi. Tapi di kasus ini di rumahku aku nggak pakai wifi ya, soalnya harga wifi itu mahal banget, 700-800 ribuan per bulan. Dan kalian nggak perlu khawatir untuk membayar mahal karena uang air dan listrik dan wifi tersebut bakal dibagi 3 atau dibagi tergantung seberapa banyak orang yang tinggal di rumah kalian. Nah, kalau menurut aku kalau uang air itu yang paling mahal 30 ringgitan ya, atau 100 ribuan. Kalau uang listrik yang paling mahal itu 100 ringgitan atau 300 sampai 400 ribuan. Nah, kalau dibagi 3 per orang cuma bayar 50 atau 60 ringgitan. Jadi sekitar 100 sampai 200 ribuan doang per orang. Tapi kalau kalian mau digabungin sama wifi bakalan lebih mahal sih. Mungkin per orang bisa bayar 300 sampai 400 ribuan. Nah, nanggung kan. Tapi kalau di rumah aku kita udah sepakat sama teman-teman yang serumah sama aku kalau kita hemat listrik dan hemat air. Jadi kita menggunakan listrik dan air seperlunya, seperti kita mengurangi penggunaan AC. Jadi kita lebih menggunakan kipas angin kecuali kita perlu banget, terus kita boleh pakai AC. Dan juga menggunakan air seperlunya, tidak membuang air, agar kita lebih membayar uang listrik dan air dengan harga yang lebih murah. Nah, yang berikutnya yaitu option kedua, yaitu untuk tinggal di hostel. Hostel ini berada di dalam kawasan atau berada di dalam kompleks kampus itu aja, jadi dekat banget, literally dekat banget. Kalian cuma keluar dari hostel terus kalian bisa masuk ke kelas kalian, jadi nggak perlu khawatir buat terlambat. Nah, biaya hostel ini bisa dibilang cukup murah, yaitu 60 ringgitan ya, terus bayarnya itu per semester. Jadi kalian literally bayar 4 bulan cuma 600 ringgitan, yaitu sekitar 2 jutaan ya kalau nggak salah 2 jutaan. Terus kalian free aircon, free AC 24 jam, kalian nggak perlu bayar listrik, air. Tapi kalau soal kamar mandi kalian harus sharing sama teman-teman kalian. Juga asramanya dibagi 2 ya, menjadi gabung, jadi ada asrama putri dan asrama buat cowok juga. Aku tinggal di hostel waktu semester 1, terus aku tuh kurang suka ya, soalnya kita nggak bisa masak, soalnya di dapurnya itu yang ada cuma microwave, nggak ada kompor, terus refrigeratornya, kulkasnya itu cuma 1, dan banyak kali barang-barang orang. Jadi aku rasa aku nggak memiliki privasi sama sekali kalau aku tinggal di hostel juga ya. Juga aku jadi susah masak, soalnya aku nih orangnya pengen masak comfort food atau makanan rumahan yang lebih enak. Dan juga kalau di hostel kalian bakalan sharing room sama teman kalian atau orang lainnya yang sudah ditentukan oleh pemilik hostel tersebut. Tetapi ada juga satu fasilitas hostel lainnya yang berada di dalam kompleks kampus itu juga, tetapi harganya lebih mahal, jadi sampai 4 jutaan per semester. Nah, di situ kalian bisa tinggal sendiri dan juga fasilitas yang juga lebih mewah. Tapi sama aja ya kayak hostel yang sharing room, kalian nggak bisa ada akses buat masak. Bukan nggak ada akses, tapi kalian nggak bisa masak dengan bebas. Jadi literally dapurnya tuh kecil doang buat cuci piring sama microwave ya, jadi kita nggak bisa masak. Oke, jadi yang berikutnya yaitu biaya makanan. Di sini aku awal semester 1 ya memang aku suka banget makanan luar ya, tapi kalau dihitung-hitung cukup mahal pengeluaran per bulannya. Juga aku nggak mau orang tua aku ngeluarin uang banyak, aku nggak mau antara kedua belah pihak, yaitu aku sama orang tua aku, untuk rugi habisin uang banyak. Oleh karena itu setiap bulannya atau setiap minggu mungkin aku bakalan pergi ke mall atau aku bakalan pergi ke grocery shop untuk beli belanjaan bulanan seperti sayur, tempe, ayam. Jadi aku nih orangnya masak di rumah tiap hari, aku makan di rumah tiap hari, kecuali kalau aku malas banget, aku capek banget, baru aku beli makanan dari luar. Kalau kalian yang malas masak atau mungkin kalian nggak tahu masak, kalian juga bisa beli makanan luar yang cukup murah, yaitu 7-10 ringgit, itu udah termasuk paling murah di Malaysia ya. Nah, itu harganya sekitar 20-30 ribuan kalau kalian makan, juga porsinya banyak. Nah, kalau kalian pengen upgrade level alias kalian pengen makan yang lebih mahal,
yang lebih mahal banget, bisa biayanya 20-30 ringgitan, jadi bisa sekitar 70.000 sampai 90.000-an sekali makan. Nah sedangkan kalau kalian makan 2 kali sehari atau 3 kali sehari, nah kita pasti nanggung kan, apalagi kalau kita sebagai seorang mahasiswa, kita pengen sesuatu yang murah. Intinya bukan sesuatu yang murah sih, tapi kita nggak mau boros kan, soalnya biaya kuliah kita juga masih ditanggung oleh orang tua di Indonesia sana. Jadi kita sebagai mahasiswa, kita harus menggunakan uang seirit-irit mungkin dan sehemat-hemat mungkin. Oke, berikutnya itu biaya untuk kebutuhan kalian lainnya. Yang aku dimaksudkan sini adalah misalnya kalian mau jalan-jalan, misalnya weekend kalian pengen shopping, kalian pergi ke mall, atau liburan kalian pengen planning trip, kalian pengen pergi ke island, ke pantai, atau kemana aja, atau mungkin kalian suka party, kalian pergi ke clubbing. Nah itu ada biaya tersendirinya juga, tergantung seberapa besar biaya yang kalian mau habiskan ya sekali kalian pergi. Nah di sini aku mau saranin buat transportasi, kalau kalian mau pergi jalan-jalan atau kemana pun, aku saranin kalian buat pakai transportasi umum ya. Transportasi umum di Malaysia ini nggak terlalu mahal dan juga sangat convenient banget, soalnya di Malaysia ini 11-12 aja sama Jakarta, soalnya macetnya tuh panjang banget terus lama. Nah oleh karena itu aku saranin kalian pakai transportasi umum kayak MRT atau kereta. Nah yang aku suka di sini yaitu kita sebagai mahasiswa kita memiliki kelonggaran, yaitu kalau kita menggunakan transportasi umum kita bakalan bayar cukup murah dari orang-orang lainnya. Caranya gampang banget, kita cukup aja ke stasiun keretanya atau office yang terdekat, kita nunjukin bukti kalau kita adalah seorang mahasiswa dan mereka bakalan proses card buat kita. Nah dari card itu kalau kita naik transportasi umum, entah itu bus atau entah itu MRT kereta lainnya, kita bisa mendapatkan diskon dan biayanya cukup murah. Nah biasanya aku kalau mau jalan-jalan sama teman-teman, aku biasanya pakai bus sama MRT. Pokoknya fun banget, enak banget, dan juga di sini transportasi umumnya benar-benar nyaman. Jadi kalian gak bakalan rasa rese atau kayak gimana gitu kan kalau misalnya kalian mau pakai transportasi umum. Enggak ada kayak gitu. Tapi kalau di kasus lainnya, kalau kalian gak mau kayak repot naik bus atau naik MRT, kalian mau one way langsung aja, kalian bisa pakai Grab. Oke, kalian bisa pakai Grab. Tapi kalau di sini kalau kalian mau pakai Grab, kalian bisa ajak teman-teman lainnya ya, biar agak murah. Mungkin kalian bisa patungan, misalnya kalau Grabnya 20 ringgit, terus kalian 4 orang, nah kalau dibagi bisa 5 ringgit per orang, nah kan jadi lebih murah. Nah jadi itu tips dari aku sih kalau kalian pengen jalan-jalan atau pengen keluar di Malaysia. Jadi berdasarkan biaya hidup yang sudah aku bilang tadi, aku rasa hitungan kasarnya per bulan kalian bisa kira-kira biaya yang dibutuhkan itu 5-7 jutaan ya, kalau kalian suka jalan-jalan, makan luar dan lain-lain. Tapi kalau kalian orangnya hemat, stay di rumah aja, masak di rumah, cuma pada ke kampus doang, kalian bisa kok habisin kurang dari 5 juta, tergantung seberapa besar juga biaya yang kalian keluar untuk tempat tinggal kalian. Kalau misalnya kalian tinggal di kamar semua, terus kalian jalan keluar, kalian orangnya hemat, nah tentu aja bisa kurang dari 5 juta atau bahkan kurang dari 3 juta doang. Aku rasa itu aja informasi mengenai biaya hidup dan biaya kuliah di Malaysia. Aku harap bagi teman-teman semua video ini sangat bermanfaat dan membantu kalian sebagai sumber untuk mengetahui biaya yang diperlukan untuk kuliah di Malaysia dan tinggal di Malaysia. Oke, itu aja dari video aku. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka banget sama video ini, dan juga komen kalau kalian ada pertanyaan lainnya mengenai biaya kuliah atau tinggal di Malaysia. Dan jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel aku. Oke, thank you so much guys. Bye, see you in my next video.